Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini, saya ulang, jika ada orang baik di muka bumi ini, maka orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh lalu mengamalkan isi Al-Quran itu. Rahasianya di hadis ini, kata Nabi, orang kalau belajar Al-Quran pasti baik, Pak, Bu. Nggak ada orang belajar Al-Quran nggak baik. Orang kalau sudah belajar Al-Quran pasti baik. Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Pagi-pagi udah kenal Abu Jahal. Sarapan apa deh? Masya Allah. Kenal di mana, Bu? Abu Jahal, mohon izin, hidup di zaman jahiliyah. Abu Lahab zaman jahiliyah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah, itu beda. Jahlun itu bodoh. Bodohnya bisa ada dua. Bodoh karena tidak ada pengetahuan, kurang ilmu, atau yang kedua, bodoh tidak kenal kebaikan dan kebenaran. Memang nggak ada yang baik. Orangnya disebut jahil. Orang Arab kalau menyebut jahil itu kemungkinan dua. Satu, karena nggak ada ilmu, ya. Yang kedua, karena memang nggak baik, nggak kenal baik, nggak kenal benar. Jadi yang dilakukan salah semua. Kemudian kalau kita ingin ikutkan dengan sifat, semua sifat keburukan ada di situ. Orangnya muncul, kelakuannya muncul, maka tambahkan tak di ujungnya, ikutkan dengan ya nisbah, jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena semua sifat keburukan ngumpul di situ. Ibu kalau pengen mencari pemabuk paling profesional, jahiliyah ada. Di situ pemula, pemabuk amatiran, itu sekali mabuk 5 kali dalam sehari. Itu yang paling amatir. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, telat. Sudah keduluan 15 abad lalu. Dan yang paling dahsyat nanti, yang mabuk dulu pada tobat. Jadi kalau yang sekarang nggak tobat, aneh. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, nggak akan menang. Pencuri, sekarang ada pencuri. Ya, kasih tahu sama pencuri sekarang, sudah keduluan 15 abad yang lalu. Bahkan saking buruknya, ada sekampung pencuri semua. Kampung pencuri itu begal semua, dan begalnya nggak nanggung. Kalau lewat mesti setor, kalau nggak setor, kalau nggak barengan hilang, nyawa melayang. Namanya Gifar. Ya, pimpinannya Jundub bin Junadah. Baik, Anda ingin mencari pezina, jahiliyah paling komplit. Zina kalau cuma selingkuh itu sudah biasa. Yang paling dahsyat, bosan dengan pasangan bisa tukeran dengan tetangga besoknya. Aneh bosan tadi malam dengan istri, tukeran yuk malam, ayo. Itu jahiliyah. Mabuk ada, penipu banyak, pencuri luar biasa, pezina terpampang. Tapi yang paling dahsyat, apa yang Allah turunkan untuk merubah itu? Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya untuk merubah jahiliyah. Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Isa dengan tangannya yang kalau diusap penyakit sembuh semua. Yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah. Al-Quran hanya ayat per ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama turun selanjutnya sampai sempurna. Allahu akbar. Hanya dengan Al-Quran diturunkan, berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kata Nabi, khairukum, pakai khair. Khairukum, khair itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu umumnya menunjuk kepada sifat. Jadi ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Quran. Ada kebaikan fisik, ya, fisiknya baik, sehat, tidak ada penyakit. Orang Arab menyebutnya dengan tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei semua manusia, silahkan bekerja, cari makan supaya kalian bisa konsumsi kehidupan, bertahan dalam hidup. Makan silahkan. Tapi kalau sudah dapatkan itu, cari dengan yang halal. Jangan melanggar ketentuan hukum. Cari yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, berikan dari situ. Cari, beli yang baik-baik untuk kesehatan yang dibutuhkan. Jadi nggak semua yang diinginkan mesti dibeli.
yang bermanfaat. Saya haus. Apa yang kira-kira menghilangkan haus? Minum. Di sepanjang ada minuman yang halal, minum. Tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Ini air bening sudah ada, minta jus alpukat misalnya. Jus alpukat ada, minta buah naga. Naganya yang dari Hongkong lagi gitu kan. Nyarinya susah. Ada makanan sudah ada, pengen yang jauh-jauh. Nasi goreng tek depan rumah, bosan yang ini, pengen ke Bon Sirih malam-malam dari Bekasi. Masya Allah, macet nyampe jam 12 sampai sana, tutup. Dapat enggak? Gitu. Jadi apa yang kita inginkan tidak harus semua didapatkan kalau tidak dibutuhkan. Di dalam Al-Quran itu prinsipnya kebutuhan. Kalau semua orang begitu sehat Pak, Bu, coba lihat di rumah Anda, berapa banyak pakaian, butuh enggak? Kadang-kadang model baru beli, fashion baru beli, tapi butuh enggak? Mobil baru beli, motor baru beli, ke masjid enggak? Jadi kalau sudah semua kumpul, motornya ada, mobilnya, bahkan yang paling baru muncul belum bisa membawa Anda ke masjid, Anda butuh sarana apa lagi untuk bisa melangkah ke masjid? Kebutuhan. Nah, itu fisik. Makanya banyak orang fisiknya sehat tapi belum tentu pikirannya bagus. Fisik bagus, kuat, sehat, tapi pikiran belum tentu baik. Kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus, berdasi, tapi pencuri juga. Pikirannya nggak bagus. Maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat, ganti kata thayyib dengan khair namanya. Khair. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa halak, apa kabar? Alhamdulillah ada bi khair, saya sehat, baik. Bukan sekedar fisiknya, tapi pikirannya pun baik. Orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Quran, maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair. Kata Al-Quran, khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah, kalian tuh umat yang paling baik kata Allah, yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Jadi Allah memuji kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik. Jadi kalau ada yang jujur Pak, jujur itu sifat, maka orang-orang itu yang paling jujur. Kalau ada yang rendah hati, tawadhu, orang-orang itu paling tawadhu. Anda bayangkan, dari paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu. Dari pembohong yang paling ulung berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi. Dari orang yang paling anarkis berubah menjadi orang yang paling sabar. Turun ayat memujinya. Jundub bin Junadah, ya, panglima begal tadi, begitu masuk Islam diajarkan Quran cuma beberapa ayat oleh Nabi, jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Kata Jundub, ya Rasulullah, aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan dulu ya Jundub. Ya, umat muslimnya masih sedikit, banyak diintimidasi, jangan-jangan ada juga yang dieksekusi. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat, pulang kemudian ke Ghifar, apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran yang baru didapatkan sepersekian ayat itu. Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam. Sekampung semua masuk Islam, satu Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata Ghifar kemudian di belakang namanya dengan gelar kunyah, gelar lakabnya. Nama kunyahnya Abu Dzar, ditambahkan kalimat Ghifar, berasal dari Ghifar, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i, Abu Dzar al-Ghifari. Itu mantan begal. Bayangkan, mantan begal baca satu ayat jadi ustaz. Anda bukan pembegal, satu surat masa belum jadi baik? Jadi jangan khawatir kalau ada umat Islam belajarnya Quran pasti baik, pasti jujur, pasti sabar, pasti tawadhu, pasti mulia. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran kemudian jadi kasar, lisannya kasar, pandangannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya. Karena itu, apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya, yang dengan ayat-ayat itu insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke ujung kaki, dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga. Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13. Jadi kalau kita belajar tentang surah ini, kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan di semua badan bercahaya Pak, Bu.
Bukan cuma cahaya wudhu, tapi cahaya-cahaya amal soleh kita. Nah, orang-orang munafik ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ya fi jahannam jami'an. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahanam bersamaan. Nanti ketika kita masuk surga insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik datang, laki-laki perempuan. Awas, ini ada isyarat ya, sifat munafik itu bisa muncul bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Ketika mereka datang pada orang-orang beriman, mereka berkata, minta bagian dari cahaya kalian, kami pengen ambil. Cahaya yang dimaksudkan amal soleh. Jadi mereka menyesal, Pak, Bu, banyak orang menyesal. Makanya saya katakan, mumpung masih hidup, berbuat baik. Mumpung masih hidup, cukup Anda jadi muslim, pasti baik, pasti baik. Dan mumpung masih hidup, cepat beramal soleh. Karena banyak, jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat, orang beriman pun ketika wafat, permohonan pertamanya kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan untuk hidup lagi. Fa'asaddaqa wa akum minas. Saya pengen berbuat baik, ya Allah, saya pengen berbuat baik. Tidak harus menjadi ustadz. Silahkan apapun yang Anda kerjakan selama hidup sepanjang baik. Jadi guru, silahkan. Pengusaha, silahkan. Ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat. Jadi pejabat yang baik, diplomat yang baik, karena Anda akan wafat. Anda wafat. Kalau Anda sudah siap, silahkan. Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah, ini ada ancaman saya. Kalau nggak yakin silahkan, tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika orang saleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal, jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Karena nggak pernah beramal soleh, maka orang-orang soleh tadi yang punya cahaya, sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya. Maksudnya ingin berusaha beramal soleh seperti mereka. Naqtabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Kilarji'u, pulang sana, pergi, diusir dari surga. Faltabisu nura, ya, naqtabis min nurikum, kilarji'u, ayo pulang, pergi, cari cahaya sendiri. Ayo berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab.